warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang peran filsafat dalam pengembangan kurikulum PAI. Hakikat pendidikan Islam menurut Muhammad Fadli Al-Jamali yang dikutip oleh Muhammad Ridwan Nasir, pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, dan mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik berkaitan dengan akal. Pertama, tarbiyah mempunyai pengertian yang luas, antara lain memiliki, menguasai, mengatur, memelihara, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, dan berarti pula mendidik. Kedua, taklim, artinya proses pengajaran dengan menggunakan seluruh indera yang dimiliki manusia. Selanjutnya, direkam oleh akal dan nalar. Ketiga, ta'dib. Ta'dib adalah titik tekannya pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Fungsi pendidikan Islam menurut Muhaimin yang dikutip oleh Gunawan dan Ibnu Hasan dikaitkan dengan 3 hal tentang manusia. Pertama, berkaitan dengan potensi dasar manusia. Kedua, berkaitan dengan tugas hidup manusia. Ketiga, berkaitan dengan beberapa segi negatif manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Akbar. Materi kedua, urgensi filsafat dalam pembelajaran PAI. Para ahli dunia menyoroti pendidikan yang berkembang saat ini, baik dalam pendidikan Islam maupun pendidikan pada umumnya, bahwa pelaksanaan pendidikan tersebut kurang bertolak dari atau belum dibangun oleh landasan filosofis yang kokoh. Berfilsafat dan mendidik sendiri adalah 2 tahap kegiatan, namun dalam satu usaha, yaitu berfilsafat ialah memikirkan dengan seksama nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik, sedangkan mendidik ialah usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita itu dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Hal yang dikhawatirkan akan terjadi di sini adalah: 1. Pendidikan akan terapung-apung atau tanpa tujuan. Yang kedua, tujuan pendidikan akan samar-samar, bertentangan, dan tidak menunjang kesetiaan. Yang ketiga, ukuran-ukuran dasar pendidikan menjadi sangat longgar. Dan yang keempat, ketidakmenentuan peranan pendidikan dalam suatu masyarakat. Yang kelima, sekolah-sekolah akan memberikan banyak kebebasan pada pendidik dan tidak mampu memupuk apresiasi terhadap otoritas dan kontrol. Dan yang keenam, sekolah akan menjadi sangat sekuler dan mengabaikan agama. Filsafat pendidikan Islam itu sendiri seperti sebuah bangunan yang memiliki dimensi, yaitu dimensi pertama, dimensi bahan-bahan dasar yang menentukan kuat atau tidaknya suatu fondasi bangunan. Yang kedua, dimensi fondasi bangunan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dimensi tiang penyangga. Materi yang ketiga, tipologi pemikiran filsafat pendidikan Islam. Menurut Muhaimin, tipologi pendidikan filsafat pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi filosofis tipologi perennial esensial salafi, yang secara epistemologis kualitas akal budi manusia hanya akan memiliki nilai guna bila mana mampu menghargai tradisi dan warisan nilai-nilai budaya Islam dari para pendahulunya sebagaimana dalam sejarah Islam. Secara ontologi, bahwa sejarah yang ada ini adalah bersifat tetap kecuali nilai-nilai instrumental yang dalam batas-batas tertentu memerlukan perubahan. Secara aksiologi, pencarian dan penemuan nilai-nilai kebenaran universal merupakan monopoli generasi salaf yang perlu dipelihara dan dilestarikan oleh generasi penerusnya dalam kondisi dan situasi apapun. Yang kedua, konstruksi filosofis tipologi perennial esensial mazhabi, yang secara epistemologi kualitas akal budi manusia hanya akan memiliki nilai guna bila mana ia mampu menghargai tradisi dan warisan nilai-nilai budaya Islam dari para pendahulunya yang telah mampu menyelesaikan berbagai persoalan sebagaimana terwujud dalam sejarah Islam. Secara ontologi, bahwa segala yang ada ini adalah bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan. Dan secara aksiologi, pencarian dan penemuan nilai kebenaran universal dan lokal atau instrumen merupakan monopoli generasi pendahulunya, yaitu para ulama dan pemikir Islam terdahulu yang dipelihara dan dilestarikan oleh generasi penerusnya. Yang ketiga, konstruksi filosofis tipologi modernis, yang secara epistemologis kualitas akal budi manusia akan berguna dan memenuhi harapan bila mana ia mampu menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang ada dan dengan dilandasi oleh iman dan takwa untuk mampu menyelesaikan problem dan tantangan-tantangan kehidupan sesuai tuntutan perubahan sosial. Secara ontologi, segala yang ada ini adalah serba berubah mengikuti sunatullah. Adapun secara aksiologi, nilai-nilai instrumental yang relatif dan bersifat lokal perlu dikembangkan secara terus-menerus untuk menemukan kebenaran nilai universal. Yang keempat, konstruksi filosofis dan dari tipologi perennial esensial konstekstual falsifikatif. Secara epistemologinya, kualitas akal budi manusia akan berguna dan memenuhi harapan bila mana ia mampu menghargai tradisi dan warisan nilai-nilai budaya Islam dari pendahulunya sebagaimana terwujud dalam sejarah Islam. Untuk selanjutnya mengembangkan iptek dan perubahan sosial yang ada. Secara ontologi, bahwa
Segala yang ada ini adalah bersifat tetap dan ada pula yang memerlukan perubahan. Adapun secara aksiologi, pencarian dan penemuan nilai-nilai kebenaran universal bukan generasi penerus saja, tetapi generasi pendahulunya yang juga telah mencari dan berhasil menemukan nilai-nilai kebenaran universal tersebut, sehingga tugas generasi penerus adalah mencari kebenaran yang belum ditemukan oleh pendahulu dan melestarikan yang dari pendahulu. Yang kelima, konstruksi filosofis dan tipologi rekonstruksi sosial yang secara epistemologis, secara budaya manusia membuktikan bahwa kreativitas akal-akal budi manusia telah memperbesar jarak manusia dengan makhluk yang lain. Tuntutan kualitas kehidupan manusia berkembang eksponensial dan menjadi lebih global, sehingga rekonstruksi sosial berkelanjutan akan postprobadimatik perlu dijadikan filsafat ilmu pendidikan, dan secara aksiologi perlu diakuinya adanya keragaman tata nilai antar agama dan mungkin juga antar etnik. Yang D. Implikasi filsafat pendidikan Islam terhadap pengembangan kurikulum PAI. Bertolak dari tipologi filsafat pendidikan Islam tersebut, maka implikasinya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam adalah dapat dilihat dalam komponen-komponen kurikulumnya yang meliputi isi, pola belajar mengajar, dan strategi pembelajaran dan evaluasinya. Tujuan utama pendidikan menurut perennialisme adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Kebenaran itu bersifat universal dan konstan. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam ditekankan pada doktrin-doktrin dan nilai-nilai agama sebagaimana tertuang dan terkandung dalam kitab-kitab karya ulama terdahulu yang berisi hal-hal yang utama dan esensial. Penguasaan terhadap materi kurikulum ini dianggap sebagai fondasi yang esensial bagi keutuhan pendidikan secara umum untuk memenuhi kebutuhan hidup. Asumsi adalah bahwa dengan pendidikan yang ketat terhadap disiplin ilmu ini akan dapat membantu mengembangkan intelektualitas siswa dan peserta didik. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam di samping diberikan pada pelestarian doktrin-doktrin dan nilai-nilai agama yang dipandang mapan sebagaimana terkandung dalam kitab yang berisi hal-hal yang utama, dasar, dan esensial. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam lebih menekankan pemusatan perhatian pada masalah-masalah sosial budaya yang dihadapi masyarakat dan mengharapkan agar peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.